ini kan sebenarnya sebuah pembeda, di mana seller satu ini menyiapkan solusi dari komplainan dari seller lain, ya kan? Tapi apakah halo, anggota masker. saya lepas masker dulu? Oh, lepas masker dulu. Oke, biar kelihatan nih ya. Oke, halo anggota, selamat siang, apa kabar? Halo, selamat siang semuanya. Keren banget ya, kita hari ini ada acara offline kita pertama di kantor Shopee. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Jujur udah lama banget nggak acara di kantor Shopee. Kali saya acara di kantor Shopee itu saya jadi bicara tahun 2018. Sebelum pandemi jauh dari itu om. Jadi kita hari ini bersyukur banget ya sama-sama dikasih kesehatan ya bisa hadir di sini dan pastinya teman-teman kita di sini punya tujuan pastinya. Tujuannya coba Om Erik, Om Adi, tujuannya. Cuan om. Hah? Cuan. Siapa yang sama? Tujuannya cuan hari ini. Pertama ya. Pertama. Ya. Semangat banget ya. Gimana Kak? Hari ini kita ngapain ya? Hari ini banyak banget nih om agendanya. Selain kita mau ngulik-ngulik nih tips-tips dari Om Botak. Di sini datang pada jauh loh om. Coba aku absen dulu kali ya. Yang dari Bekasi mana? Coba angkat tangan, ada nggak? Tuh om, dari Bekasi. Mantap loh om. Aku juga dari Bekasi loh ya. Ya dari Depok ada nggak? Dari Depok jauh-jauh. Dari Bogor. Dari mana lagi ya? Sisanya Jakarta semua ya. Coba yang Jakarta angkat tangan. Buat tepuk tangan dulu yang udah jauh-jauh datang ke PKK hari ini gitu. Buat ketemu Om Botak, ini adalah seller pilihan karena yang daftar itu hampir 300 orang dan kalian semua di sini beruntung bisa datang ke acara offline pertama Om Botak nih setelah pandemi gitu. Om terima kasih buat gitu. Iya. Nah, mungkin aku mau info sedikit. Jadi di sini kita mau bikin acaranya lebih interaktif karena nanti Om Botak bakal menyampaikan materi tentang cara tips meningkatkan penjualan di Shopee. Jadi tadi Om Botak pesen nih ke aku, coba nanti kalau seller-seller pada mau nanya sama aku presentasi tuh nggak apa-apa, nggak usah nunggu Q&A gitu. Jadi mungkin nanti kalau di tengah presentasi Om Botak kalian ada yang mau langsung kepo nih, Om Botak aku mau nanya dong, silakan angkat tangan nanti kita bakal kasih mic-nya. Gimana, setuju nggak? Oke, Om Botak, mungkin kita mulai aja caranya. The floor is yours right now. Thank you Sela, thank you. Sebelumnya saya penasaran nih dari teman-teman yang di sini, siapa yang dari luar Jakarta? Jangan bilang Bekasi, luar Jakarta Bekasi ya, Bekasi. Siapa yang di luar Jabodetabek atau Bogor? Bekasi ini Bekasi ya, Bogor ya. Dari luar Bogor ada, selain dari Bogor, yang dari luar Jakarta ada atau mostly Jakarta? Dari mana Kak? Tangerang mah, tempat saya ya. Tangerang mah tempat saya, Tangsel ya. Ya. Tapi ini seller Jabodetabek ya. Bogor ada Bogor? Wah, Bogor ada. Oke, berarti Jabodetabek ya. Ya. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan selamat datang buat teman saya Om Rio Gandhi. Mana orangnya? Om Rio sini dong. Rio, kita mau kenalan dulu. Ya. Ini adalah mentor saya. Yeah. Saya banyak belajar dari ini. Teman-teman kalau belum subscribe YouTube-nya ini Rio Gandhi nih. Keren banget, ya. Ya, waktu dan tempat gue persilakan ya. Ya. Sebelumnya gue interview sama lo dulu ya. Ya, by the way, teman-teman udah subscribe Rio Gandhi? Udah dong ya, ya. Subscribe Cerita Om Botak udah? Udah. Nah, ini sama-sama seller mentor, jadi kita diskusi dulu ya. Om, sebelum gue presentasi nih, menurut lu gimana caranya untuk kita meningkatkan penjualan di Shopee? Tapi materinya kebahas semua. Ya. Tapi teman-teman, hari ini ada Rio, ada saya ya, dan juga di sini pasti saya yakin nih kalau saya lihat kayak gini, yang mau datang hari gini udah pasti bos.
ya. Pasti. Soalnya kalau bukan bos nggak mungkin, ya masih print resi, ya kan masih packing sekarang ya. Jam kerja ya. Yang datang sini pasti udah orderannya udah mantap dan udah punya sistem ya. Yoi. Jadi kita hari ini sama-sama belajar ya. Ada Rio, ada saya, ada seller-seller lain. Saya lihat ada berapa yang udah pernah ngikut kelas juga. Jadi kita di sini bukan cuma satu arah ya. Jadi saya harapin boleh nanya ya. Nanti mau Rio bantu jawab, mau siapa bantu jawab, nggak apa-apa, bebas ya. Saya pengen teman-teman di sini, karena kita sebagai seller ya. Seller itu sebenarnya kesepian. Setuju sih gue. Setuju. Lu kesepian ya? Bukan ada pacar. Iya sama bukan. Ya. Karena seller itu perlu komunitas. Nah itu kita pentingnya sering-sering datang event kayak gini ya. Memang pertama dapat update terbaru ya. Yang kedua kita ini networking. Ya siapa tahu nanti bisa saling jual barang ya. Satu sama lain, siapa tahu nanti kalau ada kosong bisa salah satu yang kirim ya kan, kalau sama barangnya sama ya. Siapa tahu kalau dia kosong bisa beli sama lain, bisa jadi teman ya. Seller Jabodetabek semua nih ya. Jadi teman-teman lihat kanan kirinya, ngobrol aktif. Abis ini sama-sama ini mumpung Rio ada di sini ya, juga ada saya. Hari ini kita mau belajar. Siapa mau belajar sama-sama? Ya siap. Oke Om. Thank you ya. Soalnya gue gak kasih kesempatan lu ngomong, ntar gue ngomong dibilang udah semua dibahasnya. Thank you. Nah, tak kenal maka tak sayang, yeah. Ya. Saya udah berjualan di Shopee dari tahun 2015. Punya beberapa toko, ada toko Shopee Mall. Toko Shopee Mall saya Tabasa ID, Tabasa. Kita jual payung perlengkapan hujan. Ya teman-teman kalau perlu souvenir ya buat toko-tokonya, mau disablon siap ya. Tinggal DM aja, kita kasih best price ya. Itu salah satu. Kita ada souvenir payung juga ya. Jadi tapi saya ada beberapa toko, ada yang star seller juga untuk di toko saya. Nah hari ini kita mulai dari satu konsep dasar dulu ya. Teman-teman yang udah pernah ngikutin saya di kelas atau di event offline sebelumnya ya, saya lihat ada Om Ardi, Om Erik nih, alumni dari batch 1 Shopee Expert Class ya. Batch 2 nanti kalau mau ikut boleh tuh ya. Tinggal bayar ongkos saya kalau alumni ya, di Bandung lah di 22 sampai 23 Juli. Ini adalah fondasi jualan online. Kenapa saya bilang fondasi? Karena teman-teman harus tahu ya, kalau toko lagi sepi ya, kita harus cari obat yang tepat, solusi yang tepat buat permasalahan kita. Ya. Seringkali orang itu lihatnya dari iklan. Ya. Kenapa iklan? Karena seringkali iklan itu digembar-gemborkan sama orang sebagai solusi dari semua masalah. Ya. Kalau ngiklan pasti rame. Ya. Kalau ngiklan pasti orderannya banyak. Ya. Kalau yang paketnya ribuan pasti ngiklan. Ya. Tapi ternyata sebenarnya nggak juga. Karena kalau kita kasih obat yang salah, nanti solusinya kurang tepat. Ya, jadi 3 itu, pertama produk, fondasinya ya. Kedua traffic, ketiga konversi. Nah, kalau kita ngomongin produk, ya saya percaya kalau teman-teman di sini ada yang jual produk dan produknya itu langka, ya orang lain nggak ada yang punya. Itu nggak usah pakai iklan, nggak usah konversinya bagus-bagus, maksudnya nggak usah dibagusin ya, nggak usah pakai voucher, nggak usah pakai flash sale, nggak usah pakai diskon harga coret segala macam, udah pasti barangnya laku. Ya contoh, misalnya kemarin pada waktu pandemi ya yang lagi tinggi-tingginya, teman-teman kita yang gelombang pertama Delta, kita jual punya masker ya kan, punya barang-barang vitamin dan lain-lain, obat-obatan, atau yang memang yang kedua itu yang lagi rame itu misalnya ya barang-barang COVID lah istilahnya ya, langka. Perlu pakai iklan nggak teman-teman? Nggak perlu kan? Harganya perlu paling murah nggak? Nggak juga. Yang penting punya barang. Jadi saya percaya, dan ini menurut saya salah satu fondasi yang paling penting. Kalau kita punya produk yang bagus ya, kalau produk kita memang dibutuhkan orang, kalau produk kita itu memang unik ya, teman-teman jualan di Shopee itu enak banget. Tinggal pasang, tidur,
besok pagi orderan udah masuk ya. Siapa yang punya impian kayak gitu kalau jualan ya? Enak ya, tinggal masukin ya kan, tinggal orderan sering masuk terus ya. Itu sebenarnya gaya kita jualan pada waktu awal-awal ya. Siapa di sini yang jualan dari tahun 2015 kayak saya? Ada yang 2015? Seller baru semua ini ya. 2016? Ada 2016? Wah, oh saya pikir masih angkatan ada. 2017? 2018? Wah, baru 1, 2, 3 ya. 4 ya. 2019? Wah, lebih banyak ya. 2020? Oke, 2021? Oke, atau yang baru tahun ini baru jualan? Tahun ini nggak ada ya. Nah, teman-teman lihat dari kanan kiri teman-teman tadi ya. Kita ngomong soal persaingan, kita ngomong soal rata-rata umur seller ya. Seller yang berjualan sebelum pandemi itu nggak sebanyak seller yang baru berjualan setelah pandemi. Ya, pandemi ini sebenarnya kayak pedang bermata dua kalau buat seller ya. Memang sebelum pandemi sellernya dikit. Ya, persaingan lebih gampang. Kita tinggal upload, laku ya. Teman-teman yang jual sebelum pandemi udah tahu ya. Nggak perlu belajar gini-ginian ya, nggak perlu pakai iklan. Ya, udah laku sendiri ya. Tapi setelah pandemi ini, apalagi tahun ini, tahun 2022, di mana banyak sekali DM yang masuk ya. Toko saya sendiri juga tahun ini trafficnya parah. Ya, siapa yang setuju trafficnya parah? Ini acara Shopee ya. Siapa? Acara Shopee ya. Ya, April kan lagi lebaran, April lagi lumayan harusnya. Sebelum April masa sudah ini. Nah, sebenarnya kalau dari Shopee, katanya kan, bilang kita growth-nya nggak turun. Shopee nggak turun loh, dan saya percaya. Tapi pertumbuhannya tidak secepat pada waktu pandemi. Ya, ketika pertumbuhannya tidak secepat pada waktu pandemi kemarin, otomatis ya, kuenya akan dibagi-bagi. Dan ketika teman-teman tadi lihat kanan kirinya, banyak sekali seller yang baru join 1-2 tahun belakangan ini. Apalagi seller-seller itu adalah seller baru yang semangatnya jauh lebih tinggi, yang masih kerjain sendiri semuanya, yang memang masih getol buat ngulik-ngulik, liatin setiap hari. Yang chatnya kalau jam 2 pagi itu masih dibales, sedangkan kita yang seller lama udah bodo amat, yang penting orderan masuk tinggal kirim. Itu semangatnya beda. Ini introspeksi buat saya sendiri ya. Saya juga udah nggak segetol pada waktu saya pertama kali jualan, ya. Dan itu yang membuat sebenarnya teman-teman yang tokonya turun, salesnya turun, trafficnya turun, yaitu persaingan lebih tinggi, pertumbuhan melambat, ya karena orang udah balik ke offline lagi, dan kita ini udah terlalu nyaman. Sehingga posisi kita diambil sama teman-teman yang lebih rajin, lebih giat daripada kita. Ya sebenarnya kalau dibilang kunci jualan online, ya sebenarnya itu aja. Ya kan kita yang buat konten ya Rio, yang buat konten. Ya kan kita mau ngomongin apa lagi ya kalau mau bahas ya. Ya dia udah ratusan video, saya juga ratusan video. Di Instagram setiap hari berapa posting. Sebenarnya mau posting apa lagi ya kalau buat jualan online? Itu aja. Ya. Tapi yang itu aja, apakah kita sudah melakukan gitu? Ya. Coba di sini ya, kita kan tahu misalnya chat harus dibalas cepat. Ya. Cepatnya berapa menit? Ya. 5 menit. Lagi acara 5 menit terbalas. Pasti balas ya. Oh, timnya. Oh, timnya. Tapi kan Bapak di sini. Di kantor wah, si bos lagi acara ya. Nggak dicek ya kan? Nggak harus 5 menit. Ya. Saya ada satu seller yang saya juga cukup kagum ya. Dalam waktu itu udah jualannya jadi top banget ya, seller kategori Pak, ikut kelas juga. Dia bilang, "Pak, saya itu orangnya perfeksionis sekali. Saya kalau lihat chat saya jadi 2 menit dibalasnya, saya udah nervous kan. Saya nggak bisa, saya harus 1 menit. Saya mau standar saya 1 menit. Makanya walaupun tim saya sudah banyak, saya tetap ambil jadwal piket. Ya, saya piket mulai jam 8 sampai jam 9 saya piket. Waktu piket saya coba jawabin chat doang. Ya, pokoknya saya mau itu 1 menit. Begitu ada 2 menit saya akan tegur katanya. Ini nggak sesuai sama SOP kita. Ya, teman-teman yang jualan banyak.
yang gila banyak kayak gitu. Gila maksudnya ya, bukan orderannya sepi loh dia, orderannya udah rame, ya. Tapi yang gila banyak, ya. Dan semuanya ini sebenarnya simple, ya kan? Kita udah tahu, ya kan? Chatnya harus cepet, ya. Bales nggak boleh ngasal, ya kan? Bales ready nggak? Ready, silakan diorder misalnya kan, titik ya. Padahal kalau teorinya kan teman-teman, teorinya kita bilang teorinya ya. Kalau misalnya dia ini ready mau beli berapa, ya kan harus open-ended kan, harus open-ended question ya, ready mau warna apa kak, ya hari ini dikirim, ya habis itu dia bilang, oh saya mau warna ini, tawarin lagi yang lain, ya kan maksudnya dari teorinya sebenarnya kita udah tahu, secara knowledge kita tahu ya, tapi untuk melakukan susah atau enggak itu? Susah ya, kita aja sebagai owner, ya teman-teman kalau di sini ada yang admin juga nggak apa-apa ya, dari kita aja yang owner susah, karena kadang kita males, ya. Apalagi tim yang menjalankan, apakah SOP-nya itu bisa dijalankan sama sana. Jadi saya merasa, mari kita back to basic ya. Mari kita lihat lagi hal-hal apa yang bisa kita lakukan sama-sama ya. Mari kita pergunakan waktu di mana trafficnya lagi nggak rame kayak gini untuk kita benahi toko. Kita lihat lagi SOP, kita lihat lagi produk kita riset lagi produk baru, kita lihat lagi cara-cara apa yang bisa kita lakukan untuk menaikkan pesanan kita. Dan kita lihat lagi, ya, balikin lagi semangat kita. Karena kalau nggak dikasih sepi, mungkin ya, kalau dari teman-teman ya, nggak ada waktunya kita ngulik-ngulik. Kalau rame terus kan, mana sempat mikirin tokonya harus gini, tokonya harus gini kan. Kalau rame ya kita sibuk proses fulfillment order ya kan, stock barang, terus tiba-tiba sepi kan, jadi mikir kan, ini barang mau diapain ya. Ya kan harga naik terus, harga bahan baku naik terus ya. Dan ini mungkin kita pas bulan Juli ini kita ngomong, harganya belum akan segila mungkin nanti di akhir tahun. Ya kalau kita lihat tren dari minyak, tren inflasi dan lain-lain, tahun ini akan berat guys. Ya saya mungkin kalau lihat ngobrol beberapa orang sama seller-seller, tahun ini akan berat. Ya kalau teman-teman nggak mau berubah, ya teman-teman kita di zona nyaman, kita akan kalah dengan seller-seller yang lebih semangat. Ya, jadi ya itu sebenarnya pesannya buat saya sendiri juga, karena saya sendiri juga merasa ya makin kesini makin berat, ya nggak makin gampang jualan, ya. Bahkan salah satu video saya di YouTube juga saya bilang saya ingin exit, ya maksudnya saya bilang, oh jualan sekarang nggak segampang dulu, ya. Jualan sekarang nggak gampang, dulu kan tinggal upload kelar ya kan, sekarang upload kita harus bikin konten ya. Terus habis itu kita harus cek juga. Dulu kalau misalnya upload produk, kita punya produk mainin cuannya masih tebel sampai berapa bulan ke depan masih enak ya. Sekarang udah seminggu, ada yang copy paste ya produk kita. Udah di copy dihajar lagi produknya, kita mesti ngikutin misalnya ya. Jadi kita yang kenalin, kita yang effort capek-capek, begitu produknya bagus, copy paste-nya cepet banget. Dan kita sulit untuk mempertahankan ya kompetitif keunggulan kita dalam waktu lama sekarang. Ya, karena data itu udah nyebar. Udah dengan demikian gampang orang itu bisa melihat sekarang. Ya, dan orang yang lebih gila daripada kita banyak. Ya. Ya, jadi teman-teman, ini tahun yang tepat untuk kita belajar lagi back to basic untuk kita bertumbuh. Ya. Dan mungkin slide saya nggak akan selesai hari ini karena saya pembukaannya saya ini belum bahas apa-apa. Ya, jadi nggak apa, bear with me guys. Produk ya, jadi produk itu penting sekali. Kalau kita bisa punya produk yang tadi ya, yang kunci cuma satu, di mana demand lebih besar daripada supply. Ya, kalau teman-teman bisa cari produk seperti itu adalah winning product ya. Jadi teman-teman cari produk seperti itu. Apakah nanti itu akan bisa sustain berapa lama nggak tahu ya. Tapi saya melihat sebenarnya dari banyak case ya, dari toko-toko yang saya manage, dari itu saya melihat ya ada dua tipe. Ada orang yang main satu kategori aja, dia benar-benar kuatin di sana, dilengkapin kategori itu dia hero-nya lah ya. Dan ada satu seller lagi yang palu gada ya, palu gada main barang best selling item, barang apa yang lagi rame dia mainin ya. Jadi memang selalu ada dua. Ada juga seller yang punya banyak toko, ada yang kayak tipe toko A, tipe toko B ya. Tapi riset ini penting sekali ya, karena makin kesini produk yang kita
ujuk-ujuk jadi hero, akhirnya cepet banget digantinya. Ya, dan kalau produk toko kita nggak ada produk hero-nya lagi, trafficnya turun secara signifikan. Jadi berat, nggak mudah. Ya. Nah, kita akan bahas traffic sama konversi hari ini, dan fitur-fitur Shopee mana yang bisa membantu kita dari traffic dan juga di konversi. Ya. Kalau iklan tadi itu traffic, ya. Live Shopee itu traffic, ya. Shopee Video, ya fitur baru itu traffic. Nah kalau konversi apa? Konversi itu segala sesuatu fitur yang bukan untuk narik traffic, tapi supaya bantu kita convert, ya, dari traffic pengunjung yang masuk ke toko, convert jadi sales. Ya, jadi fitur-fiturnya itu kan ada kayak voucher, dekorasi, paket diskon, flash sale, toko dan lain-lain. Dan pengalaman saya sebenarnya banyak sekali seller yang masih belum pakai, ya. Dan setelah mereka pakai dan tahu kegunaannya, baru mereka bilang, oh ternyata pakai ini doang, rata-rata basket size-nya 60.000 bisa jadi 120.000 loh, misalnya. Karena mereka menggunakan fitur-fitur itu dengan benar. Nah, gimana cara benernya? Karena ini kan seperti obat ya, jadi kita harus tahu penyakitnya apa, baru dikasih obat yang mana, ya. Nah, tadi saya sempat discuss masalah iklan, ya, karena memang iklan itu kalau kita ngomongin topiknya itu paling rame biasanya. Ya, saya kalau misalnya di YouTube, ya kita bahas iklan, ya iklan anti boncos, ya gimana iklan. Oh itu yang view paling banyak, ya kan, ngomongin iklan. Kenapa? Karena orang mau quick fix. Ya zaman sekarang kan orang maunya sesuatu yang instan kan. Tapi sesuatu yang instan sebenarnya belum tentu sehat, ya, kayak mie instan, ya. Dan mie instan aja tetap perlu waktu sebenarnya, ya, perlu 3 menit buat masak, ya kan, nggak bisa langsung kita buka langsung makan kan. Jadi sesuatu yang instan itu belum tentu sehat. Jadi di dalam generasi instan ini orang suka banget sama iklan, tapi iklan itu bukan sama dengan sales. Ya makanya saya ada garis tengah coret itu. Jadi kita iklan 100 juta bukan berarti salesnya 1M, ya. Iklan 100 juta itu sama dengan boncos 100 juta menurut saya. Karena itu adalah expense. Ya, yang sudah pasti ketika kalian mengeluarkan iklan 100 juta, kalian sudah pasti keluarin duit 100 juta. Belum tentu ada garansi menjadi sebuah konversi. Apalagi kalau konversinya di toko kalian 0. Makanya iklan itu membawa traffic. Ya, dari iklan panahnya ke traffic. Jadi jangan samakan keluarin duit iklan sama dengan sales. Karena untuk membawa sales harus ada konversi. Jadi kita harus bedakan dua itu. Ketika kalian mindsetnya udah bener, ya, udah tahu, jadi kita tahu apa yang harus diperbaiki. Nah, tadi traffic ya, iklan, live, dan Shopee Video, dan konversi ini adalah voucher, dekorasi, paket diskon, flash sale. Jadi bedakan dua sisi promosi ya. Promosi untuk traffic dan promosi untuk konversi itu dua hal yang berbeda. Kita harus melihat ya, yang mana yang harus kita lakukan untuk memperbaiki sales toko kita. Karena tujuan iklan ada 3. Yang pertama adalah penjualan ya pasti ya. Nah kalau fokus siapa penjualan, biasanya dipilihin tuh yang laris-laris, yang penjualannya baik, best seller, hero produk, diiklanin ya sama kita. Ya, yang kedua adalah profit ya. Kita fokus sama yang cuannya paling gede, marginnya paling gede untuk kita iklanin. Ya. Yang ketiga biasanya ini untuk produk-produk baru untuk kita iklanin. Ya. Nah teman-teman saya pengen nanya di sini ya, siapa yang produknya baru diupload langsung diiklanin? Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Kenapa nggak ada Bu? Kenapa nggak langsung diiklanin? Cuma nanti keluar nggak ada review atau penjualan. Jadi takut kalau belum ada review, belum ada penjualan, nanti takutnya iklannya boncos ya. Ya. Tapi kalau memang produk itu belum ada review, kapan dia ada reviewnya kalau nggak diiklanin? Ini pertanyaan, bukannya statement. Ya ini pertanyaan ya. Ya. Pertanyaan, ya kan? Jadi kan itu kayak apa ya? Kalau orang bilang ya apa ayam atau telur duluan kan ya, ayam atau telur duluan. Ini kan saya punya produk baru nih, saya nggak mau iklanin, mau nunggu review, mau nunggu sales. Jadi saya biarin dulu organik, baru habis itu iklanin. Nah cilakanya sekarang, karena produk itu perputarannya sedemikian cepat, kita baru upload produk nih. Dari barangnya datang sama kita upload butuh berapa hari coba teman-teman? Foto, riset harga,
upload ya. Siapa yang barang datang hari yang sama langsung upload? Wah, mantap, mantap. Masih pegang sendiri? Masih pegang sendiri ya. Ya masih ya. Siapa yang perlu 1 minggu lah kira-kira? Barang datang, foto segala macam upload 1 minggu. 1 minggu. Wih, kalau orang 1 minggu berapa hari? 3 hari. Ya, berapa lama Om? Wah, 5 hari, mantap ya. Siapa yang kadang-kadang 1 bulan? Ada Bu, banyak. Ya, bahkan lupa kalau kita punya produk baru. Bukannya lupa, kita sih ingat. Tapi tim kita lupa masukin. Waktu dia tanya, ini kok barang belum keluar? Ini kok barang belum keluar-keluar dari sini ya? Ternyata belum ada iklannya, ya kan? Siapa pernah kejadian kayak gitu? Ada nggak ya kejadian kayak gitu ya? Wah, ini salah-salah yang teladan semua nih, mantep nih ya. Tapi kalau produknya SK udah banyak, belum tentu dimasukin itu barang ya. Pantesan di barang nggak pernah keluar ya kan, ternyata nggak pernah dimasukin iklannya. Jadi menurut saya kalau kita bisa menggunakan iklan dengan tepat, ya kita bisa menggunakan itu untuk sesuai dengan tujuan yang kita mau, baik itu untuk penjualan, keuntungan, atau supaya produk baru kita makin terlihat, itu pun bisa ya. Karena memang sekali lagi nggak ada salahnya ya. Banyak orang bahkan yang burn money dulu supaya reviewnya banyak, produknya udah terlaris di Shopee, baru dia cut iklannya, nggak iklan sama sekali. Boleh nggak? Boncos nggak dia pas burn money itu? Boncos banget ya. Bisa kliknya bisa 2.000 per klik ya. Tapi banyak orang yang melakukan itu. Ada lah, saya nggak bilang banyak kan. Karena saya lihat dashboardnya sendiri, saya lihat gaya orang beriklan beda-beda. Jadi sebenarnya nggak ada satu set standar, kita harus beriklan kayak gini, kita harus untung kayak gini, kita harus kayak gini, sebenarnya sih nggak ada ya. Sesuai sama tujuan daripada seller itu masing-masing, sesuai dengan kondisi kita. Misalnya nih ya, ini ada barang mati di toko ya. Ada barang mati ya, udah jadi stok kita, udah nggak bisa balikin ke supplier ya, udah kita produksi. Kalau diiklanin boncos, tapi masih jadi duit. Kalau nggak diiklanin nggak keluar sama sekali. Nah, siapa yang di sini pilih mendingan diiklanin tapi boncos? Mendingan diiklanin tapi boncos kan? Yang penting jadi duit. Mau itu 100 perak, 200 perak, yang penting itu duit muter ya, cash flow buat kita. Daripada nggak diiklanin, nggak keluar sama sekali ya. Jadi iklan boncos boleh nggak? Boleh iklan boncos. Yang penting sesuai apa kita. Atau iklan boncos demi produk kita nomor 1 dulu. Produk kita nomor 1 ada tulisan murah lebay, ada tulisan terlaris ya kan. Kategori, nah udah ya, goalnya tercapai di sana. Investasi kalau kata orang. Ya, investasi. Jangan sampai produknya kosong, udah investasi terlaris, kosong, nggak bisa restock ya. Sakit pala. Investasi yang gagal, namanya kalau kayak gitu. Ya, jadi teman-teman boleh, tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Nah, ini tadi ini ada new product, ini juga hero product. Jadi, new product itu nggak salah, hero product juga nggak salah ya untuk kita iklanin ya. Jadi kita bisa iklanin dua-duanya tergantung dari tujuan ya kita beriklan. Nah, untuk persiapan sebelum beriklan, ya sebenarnya saya nggak akan bahas iklan jauh-jauh lama-lama karena nggak cukup waktunya. Biasa kalau ikut kelas kita, iklan sendiri 3 jam lebih ya. Ya 3 jam ini baru intronya buat iklan ya, baru intro ya. Nggak akan cukup, waktu kita cuma 1 jam kurang hari ini untuk bahas ini ya. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, yang mau nanti tinggal hubungi tim saya untuk ikut kelas kita yang di Bandung nextnya bisa ya. Kita di sana 2 hari langsung kayak benar-benar yang kali ini 2 hari ya, karena kita pengen habis itu ada networking ya, ada ngobrol ya, karena kita memang pengen jadiin komunitas sih buat teman-teman, kita saling sharing di sana. Di sini kita persiapin produk, foto, dan juga tadi Ibu Eni bilang review ya, review. Gimana caranya kita dapetin review sebelum kita ngiklan ya? Ini seller banyak lah ya. Ya, Om Rio gimana sih caranya kita produk baru Om? Kalau kita punya produk baru nih, terus dapetin review, caranya gimana coba? Biasanya gimana? Coba kasih mic, saya pengen kasih ini. Weh. Oh, pertanyaannya dia bilang ya. Produk baru nih, belum diiklanin. Caranya supaya dapat review cepat gimana? Ya. Kalau baru yang apa dari 2019 ya? Iya. Nah, banyak ini jelas seller-seller yang Alfadwi. Iya. Biasanya nih, seller-seller baru itu pasti kebanyakan belum punya kotak sendiri yang 2019. Kebanyakan masih ada reseller, dropshipper, atau mungkin lagi benar-benar produk yang pengen dijual. Nah biasa ini untuk di awal itu foto produk itu foto sendiri. Kalau enggak, setidaknya kalau misalnya
nyolong foto produk itu diedit lagi. Jangan cuma template yang udah terlaris dipakai di toko kita. Karena percuma, tidak ada membedakan. Kedua, karena fiturnya semakin lengkap, kita buat server lama, dulu nggak ada spesifikasi produk yang di teori. Sekarang itu harus dimanfaatin dengan spesifikasi produk buat narik algoritma di Shopee ini. Jadi pertama dari foto produknya, minimal 4 kalau dari saya, jangan cuma 2 produk, jangan 2 foto atau 1 foto. Minimal 3, kalau bisa 5 maksimal. Dimaksimalnya kalau saya dari 5. Lalu deskripsi dan spesifikasinya. Tapi pada waktu itu foto-foto yang IPC yang berbeda sama yang udah terlaris sama komputer-komputer kita. Kalau produk-produk impor kan biasa fotonya ada bagus tuh. Ya. Gimana cara kita foto sendiri atau bedain? Karena foto sendiri kita biasanya lebih jelek daripada iya dong, foto colongan kan udah bagus itu ya. Gimana caranya kita bisa fotonya lebih bagus daripada foto colongan itu deh? Kalau misalnya foto yang barang-barang impor kan memang udah saya udah bagus ya. Iya. Cuma teman-teman perhatiin deh, rata-rata tuh semua pada ngikutin template foto awalnya. Paling cuma tinggal tambahin bisa COD, kalau nggak paling laris gitu. Basic gitu, pasti dia langsung lihatnya customer paling murah. Kita pakai switch foto yang paling beda, yang dari berbagai angle atau mungkin 4 grade jadi 1. Jadi itu yang membedain. Mungkin kalau server lain kebanyakan pakai cuma foto produk satu, misalnya kain pel lagi didorong, kita bisa edit lagi kain pel itu jadi kayak ada wipernya misalnya, atau mungkin lagi geser terus suara air. Jadi kita diedit lagi fotonya, jangan samain foto produk sama yang komputer yang udah laris jadi gitu. Jangan, boleh. Kasih mic-nya dong. Thank you Om. Tepuk tangan dong Om Rio Gandhi. Apa terkait dengan tadi si Om Hah? Koreo boleh ya. Image dan deskripsi. Ini kaitannya dengan SEO kalau kita kan hashtag itu berpengaruh masih Om untuk kaitannya yang di search atau di translate di deskripsi. Dulu memang berpengaruh. Udah lama nggak lagi. Karena dulu kita bisa search pakai hashtag atau keluar hashtag populer ya. Tapi sekarang udah nggak pengaruh. Ya teman-teman nggak perlu masukkan hashtag ke dalam deskripsi sekarang. Ya. Malah kalau dimasukkan takutnya jadi spam. Karena hashtag itu kan seringnya kita nge-spam kan. Dulu kan hashtagnya masukin free ongkir apa segala macam. Ya itu gaya algoritma sebelum tahun 2019 ya, kurang lebih. Jadi cuma seller-seller lama yang pakai hashtag sebenarnya. Ya, atau dia karena dia tarikan dari Instagram, hashtagnya ke bawah biasanya. Oke, next ya. Ini kita masih ngomongin iklan Shopee ya. Kita ngomongin beberapa mitos, beberapa ini. Jadi pertama, beriklan pasti menambah omset, ya. Setuju nggak beriklan pasti menambah omset? Belum tentu ya. Oke, ini udah jago ya, belum tentu. Oke. Beriklan itu wajib nggak? Hah? Tergantung, belum tentu ya. Kenapa? Oh skip ya, oke. Ini agak ngaco nih ini. Nah, Bit harus mengikuti rekomendasi Shopee. Ya, rekomendasinya 1000. Kalau nggak muncul lah di halaman pertama. Ya harus halaman pertama ya. Jadi kalau dia bilang 10.000, 12.000 ikutin nggak? Gimana sih? Kalian jadi seller yang serius dong. Masa suruh iklan nggak mau? Ya. Ya. Tapi banyak yang ikutin loh by the way. Banyak yang ikutin. Dan habis itu bilang kok ini iklan Shopee boncos banget, ya kan? Ya. Oke, berikutnya ya. Beriklan pasti boncos. Belum tentu ya. Belum tentu, oke. Iklan otomatis lebih boros. Nah ini agak dua suara ya. Siapa yang bilang lebih boncos pasti? Ya. Siapa yang bilang iklan manual lebih hemat? Ya. Sama ya. Belum tentu.
Bisa ya, bisa enggak sih. Ini akan tergantung dari apakah kita punya produk itu, kata judul produknya udah maksimal sih sebenarnya. Ya. Kalau memang judul produk kita itu yang penting-penting doang, ya kan, yang nggak banyak spamnya, sebenarnya sih iklan otomatis juga not too bad. Ya, harus dicoba. Ya. Oke, berikutnya, nah ini saldo iklan mempengaruhi traffic. Saldo iklan mempengaruhi traffic pada waktu kita iklan. Mempengaruhi nggak? Pengaruh kalau habis ya. Kan biasa banyak pertanyaan tuh, wah, apa harus saldo kita harus 10 juta supaya iklannya lebih ini ya. Kan anggapnya deposito ya, nanti keluar 2% per hari di saldo. Ya kan? Enggak ya, nggak pengaruh ya. Next ya. Apakah status seller mempengaruhi iklan? Dapat apa? Diskon. Top up iklan. Cashback-nya dapat lebih nggak kalau misalnya jadi Shopee Mall? Ya sama aja. Setahu saya sama ya. Apa saya nggak atomis di sana ya? Ya. Tapi kayak sama aja. Sama sih, nggak pengaruh sih. Ini pengaruhnya lebih ke ini. Pengaruh ke konversi mungkin. Tapi kalau pengaruh untuk tampil nggak tampilnya sih sebenarnya nggak. Ya, sebenarnya nggak. Oke. Nah, saya sebenarnya untuk strateginya, untuk strategi ini saya di Pokemon ya, ada planning, observasi, kalkulasi, evaluasi, monitoring. Jadi kita tuh bahas dari tujuan beriklan, persiapan, observasinya gimana, kalkulasinya gimana. Nanti kita akan menentukan angka maksimum bidnya, analisis dulu data bisnis. Kita akan lihat dari beberapa produk yang layak diiklankan atau yang enggak, sampai ke monitoring ya. Gimana cara maintenance, gimana cara scale up, gimana caranya kalau lagi event kita biaya beriklannya, dan lain-lain ya. Tapi nggak ada waktu, sorry guys. Dan seperti saya bilang, biasa kalau iklan itu saya 3 jam belum lagi. Nanti kita buka seller center sama-sama, kita mulai setting bareng-bareng, habis itu kita evaluasi cara scale up kayak gimana. Nah itu kalau teman-teman mau, ya silakan ya, join kelas aja yang saya kita bisa 2 hari bisa bahas iklan dan hal-hal lain di sana. Tapi untuk hari ini kita lanjut ya. Nah, kita tadi kan sudah ngomongin soal iklan ya, itu adalah traffic, dan berikutnya adalah live shopping ya. Live shopping itu ya Shopee Live ya. Siapa di sini teman-teman yang sudah melakukan ya, yang sudah pernah live Shopee? Siapa sih sudah pernah live Shopee? Sudah pernah live Shopee? Masa sih salah sini masih cuma 1 ya. Shopee Live? Belum pernah? Hah? 2 ya, 2 tuh, udah ada 2 orang. Ya Pak, jangan harus Bapak sendiri. Ya, suruh ini timnya. Suruh timnya, atau kalau enggak ya minta bantuan orang yang khusus live aja. Ya. Sebenarnya kalau untuk live sendiri memang ya sulit ya. Saya sendiri pernah ngambil paket live yang ditawarkan sama Shopee. Jadi Shopee itu kayak ada paket live yang bayarnya 15 juta per bulan, 20 juta ya, ada paket-paketnya lah. Paket A, B, C, D. Nah itu sebenarnya sangat membantu sih. Karena yang ngurus dari Shopee dia live sehari 4 jam. Terus dia juga karena yang live-in Shopee dia bisa pin kita ke atas. Jadi trafficnya auto naik ya, pakai jalur orang dalam kalau salah itu ya. Nah itu membantu. Jadi teman-teman kalau ada RM yang bisa ambil itu helpful. Cuma memang nggak murah ya. Gimana caranya pas lagi live cuannya harus bisa nutupin dari biaya paketan itu ya kan ya. Jadi nggak murah. Yang paling murah adalah live sendiri ya. Live sendiri paling murah. Tapi memang ini ada sesuatu yang harus dilakukan secara konsisten. Kita harus belajar ya. Tips-tipsnya lengkapnya saya udah pernah bahas ya. Kita akan baru taping yang kemarin ya, sekitar 2 minggu lagi muncul, tapi di video khusus membership di Cerita Om Botak. Jadi YouTube saya tuh ada area yang buat public, tapi banyak video-video daging tuh di khusus member. Jadi yang di sini ada yang member intermediate atau ini dari YouTube, ada nggak sih member?
Member yang mana Om? Oh intermediate. Wih, oke. Yos, Tobi Yos, kasih Yos. Nah. Dengan siapa Pak? Pak Roy ya? Oke, thank you Pak. Ya, karena ini saya kasih apresiasi kita bawa topi. Ya, Bapak layak jadi botakers kalau kayak gitu. Weh. Boleh foto ya, ya boleh foto ya. Saya teman-teman kalau mau nanya aja ya, ini acara santai kok. Ya. Mau topi juga Rio? Mau jadi botakers? Weh. Mana kamera? Mana? Oh, yang itu. Ya, weh. Thank you Pak. Wah, harus ada jempol nih kalau jempol kita. Dong. Ya. Oh, ke sana. Oke, thank you Pak ya. Sekarang jam berapa? 3. Habis dong waktu gitu. Masih banyak nih. Untuk materi Om tadi itu ada brief. Sorry ya, udah habis waktunya. Ya, kasihkan saya. Saya kalau kasih mic nggak tahan kalau cuma 1 jam. Ya, boleh. Mungkin dari penjelasan Botak tadi ada satu yang saya ingat yang ingin saya ajukan gitu. Ya, silakan. Meningkatkan traffic dan penjualan. Pertama tentang judul produk ya. Ya. Kan diajarkan kita membuat judul itu terstruktur ya, seperti nama brand, terus judulnya harus kita duluan gitu. Ya. Tetapi di Shopee kita juga lihat beberapa produk itu banyak yang sama seperti ada biasanya di produk terlaris, produk ini. Nah, menurut Om, seperti apa pemilihan judul produk itu yang baik dan itu muncul di rekomendasi produk? Terus, ada nggak fitur Shopee yang sekarang menilai judul produk itu sudah 80% like traffic? Atau kalau misalnya di edukasi penjual kan seperti kita lihat jumlah foto udah memadai, terus ada grafiknya. Nah, untuk judulnya sendiri sudah ada belum? Misalnya fitur yang menunjukkan judul yang kita gunakan sudah baik nih gitu dan layak tampil gitu. Saja sih pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Azul. Kalau nomornya di Shopee Azul Store. Weh, mantap. Ya, thank you Mas War. Setahu saya belum ada ya untuk judul ya. Belum ada ya untuk nilai kayak gitu. Foto aja baru. Ya mungkin mudah-mudahan nextnya ada development Shopee yang baru bisa menilai judul. Tapi saat ini sih belum. Ya, belum dapat bocorannya juga. Tapi kalau sekali lagi untuk kaedahnya yang benar memang ya seperti itu kan, brand, fungsi, sama kata kunci ya, kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3 gitu ya. Nggak boleh ada kata-kata spam seperti terlaris, termurah dan lain-lain. Dan juga nggak boleh ada simbol ya, garis miring segala macam. Tapi pertanyaannya ya, teori gitu ya. Buktinya ada garis miring terlaris juga, ya kan? Ya, buktinya ada kata-kata itu terlaris juga. Nah, kalau menurut teman-teman kenapa? Seller lama satu, ya saya rasa benar seller lama udah bagus trafficnya. Apalagi? Penjualan udah tinggi, ya bisa. Apalagi? Kenapa? Review sudah banyak, berarti udah lama ya jualan ya. Ada lagi? Oh, original asli. Berarti sellernya juga ada seller yang seller berat ya istilahnya, udah big seller ya. Jadi dia mau upload apa aja laku. Jadi ada lagi tambahan? Rezeki, ya hoki, ya bisa juga ya. Jadi menurut saya sih namanya ilmu jualan itu nggak ada rumusnya nih. Lakukan ini dan ini dan ini dan ini pasti sukses, nggak ada ya. Jadi hal-hal seperti itu juga masih ada. Tapi kalau mau ditanya bener, ya harusnya benernya kayak gini. Tapi kalau teman-teman jual tadi barang yang memang udah dicari orang, teman-teman stoknya banyak, tokonya bagus, jualnya juga murah ya, servisnya bagus, statusnya star seller dan lain-lain, Shopee Mall, ya saya rasa mau judul quote-unquote ngasal-ngasalan, aneh, tetap laku ya. Bahkan banyak seller-seller yang saya temuin ya. Kita ngomong kaedah benernya sama kaedah yang di lapangan ya. Judulnya cuma 1 kata. Dan itu jadi top seller di produk hero di tokonya. 1 kata doang. Banyak yang kayak gitu. Ada, banyak ya.
Tapi kan saya tanya, kenapa ya bisa ya? Oh ini pertama udah lama, kedua dia direct traffic dari Instagram ke sana. Jadi kita kadang-kadang kita nggak tahu ya alasan seller itu bisa rame itu kenapa, atau review banyak itu kenapa? Mungkin dia dari luar, mungkin dia memang ya banyak lah ya, banyak faktornya gitu. Atau dibilang nih deskripsi harus lengkap segala macam, banyak yang terlaris deskripsinya kosong. Kesel banget ya, kesel banget baca, gimana bisa baca kan nggak ada, kosong gitu. Ya kak, silakan. Ya. Ya kemarin saya searching, sebenarnya tokonya dari 2019, cuma memang dulu itu angkanya fasilitasi saya dari Facebook. Jadi kalau ada yang minta, jadi saya lagi jadi murni Shopee saya itu sebenarnya wahana dari media dari saya iklan dari kemudian kalau blog saya mulai jadi salah Shopee ganti dari sejak 2019. Ya. Tanpa saya sadari produk saya itu sudah di atas 2017 jual secara organiknya. Yeah. Nah kemudian ada masanya kan memang itu kan perlu. Jadi saya kemudian punya produk baru lagi yang baru saya upload beberapa bulan terakhir. Jadi saya bisa bantu teman-teman untuk beli barang saya. Dan saya kan punya database FO itu ya? Friend order. Yang order teman. Emang FO apaan? Factory outlet. Iya. Ya ada database ya. 10.000 kontak di HP saya. Wih. Jadi saya sekali story itu pasti ada yang beli, jadi saya lariin. Iya. Tidak cerita, itu produk sudah saya di tag pokoknya foto ulang, pokoknya bisa pakai dari saya punya. Secara organik, view-nya itu, viewer itu 100 sampai 120 orang. Cuman kenapa tempat terjadi penjualan itu sudah di 26 bulasan, kemudian satu minggu terakhir nyaris tidak ada. Yeah. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya telat untuk menaikkan iklannya, saya berpikir sebentar lagi, mungkin organiknya naik terus akhirnya tiba-tiba zong dan 2-3 hari ini nggak ada sama sekali. Jualan cuma naik 10, naik 20, kadang dari 100. Nah kalau saya telat menaikkan iklannya, waktunya digas, saya masih stop. Nah mungkin pertama yang harus dilihat kan dari data bisnis produknya itu adalah konversinya berapa. Ya, kalau yang pertama itu konversinya kelihatannya bagus, itu karena kita dorong traffic dari luar. Orang yang memang udah nyari produk kita, sekali klik pasti beli, konversinya tinggi. Tapi begitu dia dicemplungin di trafficnya Shopee, di mana orang harus nyari, harus lihat, compare sama produk yang lain, sama itu kan berarti bukan produk sendiri ya, supplier berarti banyak yang jual produk itu kan, dia compare sama yang lain. Oh ini review cuma 26, jalan udah ratusan. Oh ini harganya segini. Ya kok ini bla 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 yang lain ya. Jadi konversinya itu belum real menurut saya. Jadi 100 view pun mungkin konversinya masih 0. Mungkin dia konversinya 0, berapa gitu. Akhirnya harus ditingkatkan jumlah trafficnya lagi. Ya tapi sebenarnya untuk produk baru ini memang susah-susah gampang sih. Ya kalau memang gampang ya semua orang udah bisa jualannya gampang ya, istilahnya gampang banget. Tapi karena kompetisi ini ya seperti ini, market dinamis ya, semua produk dinamis, jadi memang PR-nya sih banyak. Saya nggak tahu dan nggak punya jawaban satu, tapi kalau disuruh kasih 5 solusinya mungkin bisa, tapi ya waktunya kita nggak cukup karena saya udah di dada-dada sama orang Shopee di belakang. Ya tapi di sini sebenarnya ya saya masih banyak lagi ya, gimana cara bikin voucher yang benar dan paket diskon, dan ini saya pakai tokonya dirimu loh. Ya, thank you ya. Ini tokonya Idolmart nih. Teman-teman tahu Idolmart nggak? Ya, siapa yang pernah belanja di Idolmart? Nah ini ya orang yang ngurusin ya. Ya karena tokomu keren sih. Ya kita bawa kemana-mana nih. Nah oke. Ya, oh ya ini yang paling penting guys. Ya, teman-teman di sini ya. Karena tadi kita udah bahas iklan sedikit ya. Oke ya. Om botak 50K bisa dapat saldo iklan 50.000.
ya. Segera klaim, kalau nggak klaim biasanya langsung cepat habis ya teman-teman. Kalau masuk di grup Telegram kita, begitu share ini langsung dalam berapa menit langsung habis ya. Cepet buruan ini. Om Botak 50K ya, segera isi saldo iklan kalian. Cuma berlaku sampai besok ya. Ya, buruan. Isi maksimal isi paling mantap isi 1 juta. Pas 50.000 ya. Dengan Bapak siapa? Ya, saya dengan Thomas. Pak Thomas ya kan? Ya. Saya mau tanya, selama ini kan kita ngambil dari supplier itu ada jual juga di Shopee. Ya. Mungkin Shopee Mall. Itu mau tanya, anggota tips and triknya biar kita bisa bersaing dengan supplier kita, mungkin yang review lebih banyak dan otomatis mungkin lebih ramai ya. Nah, biar kita bisa maksudnya bersaing, itu tips and triknya bagaimana ya? Oke. Thank you. Ya, thank you Pak Thomas. Dan ini saya rasa juga pertanyaan dari banyak dari teman-teman yang lain ya. Dimana sekarang yang jualan tuh banyak. Ya, bukan cuma dengan kita tuh nggak bersaing dengan sesama reseller, kita bersaing dengan suppliernya sendiri. Ya, yang paling sakit hati sebenarnya Pak ya. Misalnya saya di suppliernya pabriknya udah turun, jual lebih murah daripada price list. Ya kan, saya kan komplain kalau kayak gitu kan sama pabrik saya sendiri juga ya. Gimana? Mereka lagi sepi. Mereka lagi sepi, dihajar juga harganya. Oh, nggak bisa dong. Lu price list terakhir aja keluarin ke kita segini. Kita mau potong diskonnya, ngambil banyak, udah nggak masuk lagi harganya. Akhirnya ya, menurut saya sih, kalau yang udah case kayak gitu, kalau saya pribadi, udah saya nggak mau support lagi, nggak mau jual lagi. Karena menurut saya udah nggak bener nih, udah nggak sehat. Kalau dia sendiri udah nggak bisa jaga harga, ngapain kita jual barang dia lagi, ya kan? Karena kita kalau mau jual barang baru kan juga pasti ya perlu banyak investasi kan, kita perlu beriklan dulu, kita perlu foto dan lain-lain dulu, mendingan kita garap barang yang kita masih bisa cuan lah istilahnya ya. Jadi itu mungkin prinsip saya pertama ya. Kalau dia udah main gila, ya kita juga harus ambil posisi gitu istilahnya. Ya, yang kedua, kalau dia jaga harga, itu sebenarnya paling enak. Nah, itu sebenarnya paling enak Pak. Tinggal kita cuma optimasi aja gimana caranya orang beli sama kita nggak sama dia, ya kan? Kalau boleh tanya, suppliernya jualannya di kota sama nggak? Jakarta juga? Sama Jakarta juga, oke. Pak Thomas stok sendiri atau? Stok sendiri ya? Yeah. Jadi orderannya nggak dropship kan istilahnya? Nggak ada barang baru? Ya. Sebenarnya ada beberapa cara sih ya kalau dari pengalaman saya sendiri ya. Pertama, ya kita karena harganya udah sama, ya kita ngadu servis. Job chat lebih cepat, ya yang standar-standar tadi itu Pak, yang kelihatannya klise tapi bisa kita lakuin. Cuma memang kalau ngomongin soal review dan lain-lain udah sama dan dia juga sama bagusnya chatnya dan sama kayak kita, ya itu susah ya. Tapi servis itu kan bisa banyak hal kan. Misalnya dia hari Minggu nggak buka, kita buka, kirim. Dia Sabtu terakhir kirim jam 1 siang, kita jam 5 pun orderan masuk masih kirim. Orang butuh urgent masih bisa. Gojek kita nyalain, Gosen kita Grab kita nyalain, dia nggak nyala. Misalnya ya kan. Jadi kita main di servis-servis yang menjadi pembeda kita sama dia dan tonjolkan itu ke customer. Tonjolinnya di mana? Ya di gambar. Dia nggak pakai Gosen, pakai Grab kita tulis, kita bisa kirim instan. Ya, dia nggak kirim pas hari raya, kita kirim misalnya karena kita stok sendiri. Terus cara salah satunya ya misalnya kita melihat dari packingnya dia misalnya kurang, kita bisa perbaikin. Dia nggak kasih bonus, kita kasih. Ya maksudnya banyak sekali hal yang sebenarnya bisa kita gali dari sana. Ya sebenarnya paling gampang kita gali kelemahan kompetitor dari review jeleknya dia. Kita lihat review 1, review 2-nya, dan dari review 1-2-nya, misalnya review 1-nya bilang sering salah kirim warna, ya, pengiriman sering kurang, pengiriman terlambat, ya, adminnya judes atau apa gitu ya. Dari sana kita jadikan itu selling point-nya kita di produk kita. Ya, misalnya ada orang jual pecah belah, ya, dia jual pecah belah, jual piring, jual segala macam. Ada satu toko bilangnya tidak ada garansi, ya. Pecah tanggungan sendiri, ya. Setuju, klik beli berarti setuju, kira-kira gitu ya, kan sering kayak gitu ya. Pecah belah, ya kan. Tidak termasuk dengan packing kayu, silakan add to cart packing kayu sendiri, ya. Nah dia jual murah, banyak reviewnya tapi jelek, 4,5 ya 4,4.
Ada satu toko lagi jual lebih mahal, harga sudah include dengan packing kayu. Kalau pecah sampai sana, dikirim yang baru. Nah, ini kan sebenarnya sebuah pembeda, di mana seller satu ini menyiapkan solusi dari komplainan dari seller lain, ya kan? Tapi apakah pembeli itu mau beli yang lebih mahal? Pada intinya belum tentu, ya kan? Akhirnya pilihan. Tapi ada segmen-segmen orang yang memang nggak mau pusing, ya. Nanti walaupun Shopee bisa bantuin kalau kita masuk komplainan, tetap ribet kan, gue perlunya cepet, ya. Emang sih nggak seberapa, misal 20.000, pokoknya dah yang lebih mahal aja, yang penting bagus barangnya dan kasih yang sesuai dengan saya mau. Jadi bisa kayak gitu, ya kita ngadu di service. Ya, yang ketiga mungkin kita pindah kota, gudangnya taruh di tempat lain. Jadi kita ajar kota-kota yang seller itu nggak main. Dan kita lihat dari orderan kita, pembeli kok banyak dari Surabaya. Di sana nggak ada yang jualan di Surabaya. Udah pakai gudang online pindahin. Misalnya. Ya, ini banyak sebenarnya cara-caranya. Dan saya yakin ya teman-teman sini kan jago-jago semua, lama jualan. Pasti tahu. Ya. Satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan terakhir. Wah, antusias banget ya Om. Om deh yang pilih. Ya, saya pilih ya. Saya pilih botakers ya, sorry ya. Sorry ya guys ya. Sorry guys. Kalau mau nanya pakai topi ini lagi. Cuma boleh satu. Boleh satu. Ya. Ya. Mereka sepakat produk Ya. itu di Bandung dan merespon. Apakah dengan aku dikirim pakai respon atau itu bisa membantu memotong itu jadi kasih, karena aku kadang produk baru belum ada review, akhirnya terbosan sudah diganti produk lain. Itu yang satu. Yang kedua, produk aku fashion. Nah sekarang aku lagi coba jadi lupa t-shirt. Sekarang aku lagi coba bikin kayak tas gini. Wah, ini yang dipakai ya ini ya. Dipakai. Nah justru itu, jadi produk t-shirt aku tuh rata-rata di atas 100.000. Jadi sekarang ada satu brand yang stok di Tokyo itu emang harganya tuh rusak banget buat kita yang punya kualitas juga bagus. Sering kejadian ya? Iya. Jadi setiap pandemi itu memang kayak dia juga menjaga. Ya. Jadi aku lagi cari produk yang ada sizing kayak tas ini. Tapi penjualan itu kebanyakan cuma pas gajian, jadi tanggal minimum pagi. Sementara kan kita jalan terus aja. Nah, aku sih pas lagi aku turunin targetnya gitu supaya nggak terlalu bodoh. Cuma aku lagi coba akalin cari produk yang kira-kira bisa lasting lah. Dia dalam satu bulan itu nggak cuma sama tua. Cuma itu memungkinkan dong. Terus mungkin harga yang lebih murah dari produk itu bisa membantu produk ini. Jadi bikin misalkan kayak tas ini misalkan 50.000 buat harga total. Karena kalau jual di pas gajian dong kan dari Iya. Nah teman-teman di sini mungkin bisa bantu Pak Roy ya, mungkin kasih saya lempar ke audiens ya, audiens ya. Ya. Kira-kira ada produk yang lakunya nggak cuma pas tanggal gajian doang nggak? Ada. Ya coba Bu, produknya apa kalau gitu? Yang ini deh, silakan. Apa? Oh, pet, ya. Soalnya kalau tunggu tanggal gajian, binatangnya udah keburu nggak ada makanan gitu. Bener juga sih ya, bener juga. Ya. Itu masalahnya di Shopee Mall, jadi aku tuh brand. Sembako ya. Oh, maksudnya harus yang ini ya. Kalau fashion mana yang selalu lakunya rata gitu ya? Rata-rata fashion itu memang di offline juga rata-rata jualan. Ya. Iya, kan kita jalan terus. Ya. Ya namanya kalau kenapa? Kebutuhan primer itu Bu. Saya kalau nggak pakai baju nggak berani kemana-mana. Audiensnya karyawan. Berarti jangan cari yang audiensnya karyawan. Yang belinya bos.
Ya kan, nggak usah tanggal gajian, setiap hari gajian. Berarti harus audiensnya online seller, Pak. Setiap hari gajian kita. Ya. Nah, kalau tadi kan berarti ada berapa pertanyaan ya. Pertama tadi barang apa yang ini kalau fashion. Ya kalau dibilang online to offline-nya sama, ya berarti Pak Roy memang udah lebih paham fashion daripada saya ya. Jadi siapalah saya yang bisa jawab fashion itu harusnya kayak gimana. Ya jadi orang rata-rata beli ya, misalnya harganya 50.000. Oke, untuk produk lain maka kalau menurut saya, kalau lihat dari rata-rata bukan cuma fashion ya. Setiap bulan itu kan kita pasti ada grafiknya ya. Memang pasti akan ada grafik yang lebih tinggi daripada yang lain sih. Jadi memang kita nggak bisa bilang, oh saya mau rame terus ya. Siapa di sini semua juga mau rame semua kan. Ya setiap hari kan pasti ada penjualan, tapi kan naiknya, muncaknya pas akhir bulan atau pas tanggal kembar, itu pasti kan ada traffic yang naik. Jadi saya rasa pasti secara grafik akan seperti itu. Nah, kalau soal konversi, memang produk-produk yang secara rata-rata lebih mahal dibandingkan dengan produk sejenis, itu biasa konversi lebih rendah dibandingkan dengan barang yang lebih murah dibandingkan dengan produk sejenis. Jadi kalau untuk menaikkan konversi, sebenarnya jual barang murah. Konversi lebih tinggi. Ya, jadi itu sebenarnya patokan standarnya seperti itu. Nah, kalau bicara soal iklan tadi, ya orang klik iklan kita, tapi kan kemungkinan mereka belinya pas tanggal gajian juga, itu kan suatu kemungkinan. Jadi saya itu juga nggak menyarankan untuk stopin iklan, tapi tadi kan nggak di stopin, cuma diturunin bidnya ya. Saya rasa langkah-langkah yang dilakukan udah cukup benar sih kalau dari saat itu. Nah. Pastinya membantu, karena memang tujuan dari untuk menaikkan konversi, memang kita nge-link dari produk-produk yang hero ke produk-produk yang istilahnya bahasanya itu kan produk itu ada 4 kan, ada star, ada cow, ada dog, ada question mark gitu ya. Jadi dari yang produk-produk yang star kita kasih produk-produk yang cow gitu. Supaya produk cow yang sebenarnya konversinya tinggi tapi trafficnya rendah, itu bisa kita bantu, kita link. Pastinya voucher-voucher itu ini, tapi sayang tadi waktunya nggak ada, tapi saya sebenarnya pengen sharing tadi ada yang dilakukan sama salah satu alumni kelas kita, hanya dengan mengkasih voucher yang tepat, orderannya bisa naik 2 kali lipat. Ya, jadi teman-teman kita memang harus memberikan ya obat yang tepat untuk penyakit yang tepat. Ya, jangan sampai sakitnya sakit kepala, kita kasih obat untuk sakit perut ya, karena nanti nggak cocok ya, akhirnya malah jadi salah diagnosis. Oke? Jadi sekarang terima kasih dulu Om Botak untuk materinya. Padahal masih banyak banget nih tadi yang mau nanya, tapi mungkin nanti bisa kita simpan di akhir-akhir kali ya Om ya, habis sesi talkshow kita. Nah, mungkin sekarang selanjutnya dari tim Shopee kita bakal menyampaikan materi tentang Shopee Video. Mungkin Om Botak bisa duduk aja di sini. Oke. Nah, bener-bener bagus banget, daging semua, bener-bener detail teknisnya juga sangat memuaskan ya. Pengalaman dari saya yang belum tahu bisa menjadi lebih menguasai ya. Environment-nya kita dapat dan kita juga berbagi dengan sesama seller. Pokoknya sangat membantu lah seller-seller yang baru mau grow. Pokoknya materinya daging-daging banget, mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai. Banyak banget tips and triknya. Makasih banyak buat coach-coach nih yang udah sharing sessionnya.